Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia, NPM 204222084. Selamat menyaksikan semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aulia, NPM 204222084. Di minggu kali ini atau tugas kelima kali ini saya akan membahas tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Mari kita simak video berikut ini. Kita bahas tentang sekolah, guru, teman belajar sebagai teman sejawat, sebagai sumber belajar gitu kan. Nah, apa sih sumber belajar gitu kan? Jadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung proses pembelajaran gitu kan. Nah, sumber belajar di lingkungan sekolah tuh ada yang non fisik dan fisik gitu kan. Apa sih yang fisik gitu kan? Jadi kita bahas yang fisik dulu. Yang fisik itu seperti gedung sekolah, taman sekolah, perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan taman belajar, mungkin pojok baca atau apa gitu kan, yang meliputin yang bisa dilihat gitu kan ya, yang ada di lingkungan sekitar gitu kan. Nah, kalau misalnya fisik itu gimana? Kalau yang fisik itu seperti guru dan teman sejawat tadi gitu kan. Nah, lingkungan belajar yang baik itu seperti apa sih? Nah, lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran gitu. Nah, proses pembelajaran itu dimana kayak lingkungan belajar yang baik itu kan yang mendukung proses pembelajaran gitu kan, kayak bisa jadi motivasi atau yang memfasilitasi yang baik gitu kan, sehingga proses dan tujuan pembelajaran itu berjalan dengan lancar gitu kan. Nah, di lingkungan sekolah itu lingkungan sekolah itu beragam gitu kan, lingkungan belajarnya juga itu bagaimana sih kita mengelola itu bisa dimanfaatkan menjadi sumber belajar gitu kan, akan dibahas di video selanjutnya. Oke, mari kita bahas guru sebagai sumber belajar gitu kan. Nah, guru sebagai sumber belajar tuh bagaimana sih gitu kan. Guru sebagai sumber belajar itu memiliki peran yang multifungsi gitu, sebagai fasilitator, sebagai penyampaian pengetahuan, sebagai pembimbing, dan sebagai inovator, serta sebagai model perilaku gitu kan. Nah, bagaimana sih guru sebagai sumber belajar tuh, bagaimana sih guru tersebut menciptakan sumber belajar yang baik bagi siswa gitu. Yang pertama, guru itu harus tahu materi apa yang akan disampaikan gitu. Terus guru juga harus tahu bagaimana karakteristik siswa juga gitu, bagaimana model pembelajaran yang baik digunakan, bagaimana metode yang baik digunakan dalam proses pembelajaran gitu, sehingga terciptanya pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa gitu kan. Nah, guru juga berperan penting dalam membimbing gitu kan. Misalnya siswa tersebut memiliki suatu minat dan bakat gitu kan. Guru bisa membimbing kayak melakukan observasi terlebih dahulu. Oh, anak tersebut tuh memiliki kemampuan gitu kan, memiliki kemampuan ke sini gitu, memiliki minatnya di sini. Mungkin kita bisa membimbing mereka untuk mencapai minat tersebut sehingga mereka menyukainya gitu kan, atau memiliki bakat menggambar gitu kan. Kita bisa membimbingnya lebih lanjut sehingga bakat tersebut bakal berkembang lagi gitu kan. Nah, guru sebagai model perilaku juga, misalnya kita memiliki suatu perjanjian gitu. Misalnya kita pengen anak-anak kita, siswa-siswa kita itu memiliki perilaku yang tidak membuang sampah sembarangan, tidak berkata kasar gitu kan. Kita harus mulai di diri kita dulu, mulai dari gurunya dulu tuh kan. Misalnya kita tidak mau siswa kita membuang sampah sembarangan gitu kan, maka kita tidak boleh membuang sampah sembarangan juga gitu. Kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan, terus kita menyuruh siswa kita jangan membuang sampah sembarangan, otomatis siswa tersebut bakal bilang kayak, ibu aja buang sampah sembarangan, masa aku nggak boleh gitu kan. Maka dari itu kita
Jika mau siswa kita memiliki karakter yang baik, maka kita sebagai guru harus memiliki karakter yang baik juga. Oke, mari kita bahas tentang teman sejawat sebagai sumber belajar kan. Teman sejawat itu apa sih ya? Mungkin kalau bahasa kita sekarang gitu kan, teman sejawat tuh seperti teman kelas gitu, teman sejawat, teman satu perjuangan gitu kan ya. Nah, biasanya kalau misalnya teman sejawat tuh atau teman satu perjuangan itu kayak udah menyatu gitu kan, udah kayak keluarga banget gitu kan ya. Nah, teman sejawat itu memiliki fungsi sumber belajar yang sangat berharga dalam pendidikan, karena mereka tuh bagaimana sih mereka menjalankan interaksi satu sama lain gitu kan ya. Nah, bagaimana sih guru dapat menciptakan sumber belajar dari teman sejawat gitu kan, yaitu melalui kolaborasi gitu kan. Misalnya guru mengajak berkolaborasi bersama, seperti membuat apa sih? Kolaborasi bersama seperti membuat suatu karya gitu kan ya. Terus interaksi sosial mereka gimana gitu kan. Nah, ada satu mungkin bisa diterapkan gitu kan, bagaimana sih menciptakan interaksi sosial di lingkungan sekolah gitu kan, di teman satu sama lain gitu kan. Mungkin guru bisa mengajak mereka makan bareng gitu waktu istirahat gitu kan, atau bisa mengajak mereka berkeliling-keliling, A few moments later. jalan lah, mungkin study tour mungkin atau apa gitu, sehingga menciptakan interaksi sosial yang hangat gitu satu sama lain. Terus beri mereka dukungan gitu. Biasanya kalau misalnya teman sejawat tuh bakal mendukung satu sama lain gitu kan. Makanya melalui kolaborasi, dukungan, dan interaksi sosial, mereka dapat meningkatkan pengalaman belajar yang membantu satu sama lain sehingga mencapai tujuan yang akademis gitu kan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama antar siswa, maka guru dapat memanfaatkan potensi teman sejawat tersebut sebagai sumber belajar yang efektif gitu kan. Karena kalau pembelajaran itu ya lebih klop kalau misalnya dilakukan bareng-bareng gitu kan. Walaupun ada juga yang siswa yang tidak bisa melakukan pembelajaran itu secara bareng-bareng gitu kan. Lingkungan sebagai sumber belajar gitu kan. Lingkungan itu ada dua, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan tersebut memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, karena lingkungan belajar yang kaya dapat menyediakan pengalaman belajar yang mendalam dan relevan bagi siswa. Ada beberapa cara agar lingkungan berfungsi sebagai sumber belajar yang baik bagi siswa. Yang pertama, kita bahas tentang lingkungan fisik terlebih dulu. Misalnya lingkungan fisik itu seperti sekolah dan fasilitas gitu kan. Bagaimana sih menciptakan sumber belajar yang baik gitu? Yang pertama, ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi berbagai alat peraga gitu, yang terus teknologi dan sumber daya mendukung pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu ruang kelas yang nyaman. Bagaimana sih ruang kelas yang nyaman? Menciptakan ruang kelas yang nyaman, yang hangat gitu kan, sehingga siswa itu tidak bosan di dalam kelas tersebut gitu kan. Terus dilengkapi dengan fasilitas yang baik gitu, seperti alat peraga ada, teknologi di sana ada seperti infocus, komputer, atau apa gitu yang lainnya gitu, dan sumber daya yang mendukung pembelajaran seperti gurunya yang baik juga gitu kan. Terus fasilitas seperti laboratorium juga, perpustakaan, ruang seni yang menyediakan kesempatan untuk siswa itu bereksperimen dan mengeksplorasi gitu. Misalnya mungkin laboratorium itu bisa digunakan untuk kita melakukan penelitian, perpustakaan untuk siswa yang suka membaca gitu. Terus ruang seni yang untuk siswa yang suka seni gitu, suka nari, suka melukis atau seni-seni lainnya gitu kan, sehingga siswa itu dapat bereksperimen gitu kan, dan terus mengeksplorasi kegiatan
yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Terus lingkungan alam gitu kan. Lingkungan alam, pengalaman belajar siswa di luar kelas itu juga berpengaruh gitu kan, agar mungkin siswa tuh tidak suntuk di kelas gitu kan, enggak ngantuk karena belajarnya di kelas mulu gitu kan. Nah, bagaimana sih mungkin guru bisa mengajak siswa tersebut ke taman, ke museum, atau situs-situs sejarah yang membantu siswa memahami konsep-konsep dalam konteks yang lebih nyata gitu kan, nggak cuman dilihat dari proyektor aja atau bayangan-bayangan saja gitu kan. Yang kedua, kegiatan seperti berkebun atau pengamatan alam yang mengajarkan siswa tentang ekosistem, sains, dan tanggung jawab lingkungan, seperti mungkin mengajak siswa tersebut berkebun, seperti berkebun mungkin yang sederhana-sederhana saja gitu, seperti menanam polybag gitu di taman sekolah gitu. Oke, yang kedua itu lingkungan sosial gitu. Lingkungan sosial itu terbagi menjadi beberapa juga, seperti integrasi dengan teman sejawat, interaksi dengan teman sejawat, keterlibatan keluarga dan komunitas. Seperti misalnya bagaimana sih menciptakan lingkungan belajar yang baik gitu di antar teman sejawat gitu kan. Yang pertama yaitu melakukan diskusi dan kolaborasi dengan teman sekelas yang memperkaya pemahaman melalui pertukaran ide dan pengalaman. Yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa saling membantu dan belajar dari satu sama lain gitu. Terus keterlibatan keluarga dan komunitas. Nah, caranya itu untuk partisipasi orang tua dan anggota komunitas dalam kegiatan sekolah yang memperkuat hubungan antar pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat proyek komunitas yang melibatkan siswa dan kegiatan sosial yang mengajarkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka gitu. Yang ketiga, lingkungan budaya. Bagaimana sih menciptakan lingkungan budaya sebagai sumber belajar, yaitu melakukan pengintegrasian nilai-nilai tradisi lokal atau tradisi di sekitar lingkungan mereka ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan relevansi dan koneksi siswa dengan materi yang akan diajarkan. Maksudnya tuh menyangkut pautkan, misalnya kita belajar tentang budaya gitu kan. Nah, apa sih budaya di sekitar kita gitu kan. Jadi siswa itu terkoneksi dengan materi yang ada gitu kan. Terus kegiatan merayakan keberagaman budaya di lingkungan sekolah seperti festival, pameran, serta pertunjukan seni. Yang keempat yaitu teknologi dan lingkungan digital gitu, sumber daya online kata kita. Nah, bagaimana sumber belajar online itu? Pertama yaitu menggunakan internet dan platform pembelajaran digital sebagai sumber informasi yang kaya untuk penelitian atau eksplorasi gitu. Terus kedua, aplikasi edukasi dan alat digital yang memungkinkan pembelajaran interaktif dan kolaboratif gitu. Jadi tidak hanya lingkungan sekitar, kita juga harus memanfaatkan teknologi di lingkungan digital juga gitu, seperti menggunakan platform yang bisa bikin suasana pembelajaran jadi seru, atau aplikasi edukasi yang lainnya gitu kan. 5, lingkungan emosional dan psikologis gitu kan. Bagaimana sih menciptakan sumber belajar yang emosional gitu kan. Yang pertama, lingkungan yang positif dan mendukung di sekolah membantu siswa merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Karena mungkin sekarang itu lingkungan positif di sekolah tuh mulai jarang ya kan, karena seperti yang kita ketahui juga bahwa bullying di sekolah tuh makin menjadi gitu kan ya. Jadi bagaimana sih guru tersebut untuk mengolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, sehingga siswa tuh termotivasi untuk terus belajar gitu. Kalau jika siswa tersebut tidak merasa aman di sekolah, maka siswa tersebut tidak akan termotivasi untuk belajar. Jangankan untuk belajar, untuk ke sekolah saja mungkin mereka takut gitu kan. Yang kedua, menciptakan budaya saling menghargai dan dukungan antar siswa, mendorong keterlibatan aktif. Ciptakan budaya yang saling menghargai, karena
seperti yang kita ketahui bahwa kita ini memiliki aneka beraneka ragam gitu kan, budaya yang berbeda serta warna kulit yang juga yang berbeda. Nah, bagaimana sih kita menciptakan budaya yang saling menghargai gitu? Mungkin kita bisa mengasih motivasi ke siswa setiap paginya gitu untuk saling menghargai satu sama lain gitu. Terus menciptakan dukungan antar siswa yang mendorong keterlibatan aktif gitu. Misalnya kita mendukung siswa untuk keterlibatan aktif dalam pembelajaran gitu kan. Bagaimana sih, kayak mungkin bisa melakukan motivasi atau yang lainnya gitu, sehingga siswa tersebut aktif dalam kelas dan merasa aman dalam kelas. Materi yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.